Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Taubat bukan hanya untuk ahli maksiat. Pak Kiai, seperti biasa di segmen kedua ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nuryadi dari Kemanggisan, Jakarta Barat. Bagaimana Nabi mengajarkan cara bertobat? Apalagi manusia yang hidup di kota besar, banyak ujiannya, banyak godaannya, sehingga kembali ia tergoda untuk maksiat. Yang kedua, kalau taubat itu adalah untuk ahli maksiat, maka apakah orang-orang ahli ibadah wajib bertaubat? Mohon pencerahannya Pak Kiai, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini pertanyaan menarik dari Mas Ahmad Nuryadi di Jakarta Barat. Pertanyaannya ada dua, saya bacakan. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya cara taubat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hidup di kota besar banyak ujiannya, khawatirnya kalau sudah mulai lurus nanti karena lihat kanan kiri jadi ikut akhirnya ke bawah maksiat lagi. Seperti apa kemudian cara bertobat yang baik yang diajarkan Rasulullah. Dan kalau misalnya taubat itu wajib hukumnya buat ahli maksiat, apakah ahli ibadah itu juga sifatnya juga wajib juga untuk senantiasa harus bertobat? Tafadhol Pak Kiai. Baik, kalau kita lihat dari dua pertanyaan, pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan level awal, pertanyaan kedua adalah level kelas 2. Iya. Jadi orang yang pada alam awam ini, ya pelaku dosa, idza aznaba dzamban falyusalli rak'atain. Apabila seseorang itu melakukan dosa, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Sumaya astaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Ini adalah taubatnya pelaku dosa. Tetapi pertanyaan yang kedua, apakah orang ahli ibadah itu harus bertaubat? Wajib. Tetap wajib. Berdasarkan itu tadi, tetapi bukan dari perbuatan dosa. Dalam rangka memahamkan bahwa dirinya agar tidak kegelapan di tengah jalan. Begini Mbak Mila, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi untuk bisa memaknakan yang kedua ini. Doa Nabi itu mengatakan, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku itu nur. Ya, wa fi sam'i nura. Pada pendengaranku itu tadi nur, wa fi basari nur. Di dalam mataku ini juga ada cahaya. Wa an yamini wa an shimali wa an amama wa min tahti, semuanya Nabi minta di depan di belakang minta cahaya. Waj'alni nura, dan jadikanlah keseluruhan tubuhku itu pada akhirnya nur. Nah, Allah itu nurus samawati wal ar. Allah itulah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Kalau kita ingin mendekati cahaya, maka kita harus merubah yang fisik menjadi nur. Karena fisik materi tidak akan bisa menyatu dengan nur kecuali dia merubah potensinya menjadi sesama, sejenis. Pada saat dia sudah membersihkan matanya, telinganya, tangannya, tubuhnya, makanannya, darahnya, sumsumnya, sudah zahirnya masih materi, tetapi sebenarnya dia sudah merubah menjadi nur. Pada saat dia sudah menjadi nur, maka dia bisa bersama Tuhan. Ini yang dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang taubat. Maknanya merubah hakikat kemanusiaannya menjadi nur. Nah, pada saat itu dia bisa dekat dengan Tuhan. Mana mungkin kita bisa berdekatan dengan malaikat kalau kita itu bukan malaikat. Nah, maka kalau potensi kitanya yang kita robah, maka kita bisa sama. Oke. Jadi hakikatnya adalah bukan pada fokusnya itu tadi orang yang tidak melakukan maksiat bukan pada kesalahannya, tapi karena kita ingin mendekatkan supaya kita dapat nurnya Allah itu tadi ya, supaya kita dekat sama Allah, supaya kita bisa mendapat itu tadi keberkahan hikmah itu dari Allah ya Pak Kiai ya. Ya, makanya yang kedua itu levelnya tidak disebut dengan taubat, tetapi disebutnya inabah. Jadi mudah-mudahan iya sih. Dan itu tadi refleksinya adalah yang kita bisa implementasikan sehari-hari adalah merutinkan misalnya membaca istighfar gitu ya. Istighfar juga macam-macam ya Pak Kiai, bisa
bisa boleh pilih yang mana saja, yang ya. mana yang suka gitu, mana yang mau paling gitu. menyentuh sama dia. Oh, oke. Yang paling menyentuh ya. Paling menyentuh, karena orang kalau tersentuh hatinya dia suka mengulang-ulang kalimat itu tadi. Seperti mamanya Sayyidul Istighfar. Kenapa disebut Sayyidul Istighfar? Menurut takaran Nabi itu siapapun akan tersentuh nuraninya. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, ya, yang telah menciptakan, ya engkau lah yang telah menciptakan aku ini gitu. Orang kalau udah menyatakan diri bahwa Tuhan yang menciptakan dirinya, ada sebuah pengakuan sebenarnya. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ini hambamu. Aku ingin ya terikat dan janji dan semampu mungkin untuk memenuhi janji. Jadi itu panglimanya istighfar sih ya Pak Kiai ya. Dia nyentuh. Makanya kalau dianjurkan ya para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, Sayyidul Istighfar itu kita hafal membacanya, tapi lebih bagus juga kita ngerti itu pada redaksi itu maknanya apa, sehingga kita mengucapkannya itu ya dengan zahiran wa batinan membaca itu. Jadi bisa merasuk ya ke dalam. Ya. Pak Kiai, saya pernah mendengar salah satu juga keutamaan juga membaca istighfar ya, atau mengamalkan istighfar itu adalah itu tadi bisa memperbanyak harta dan anak-anak. Mohon maaf kalau nanti misalnya ada yang salah, mohon dikoreksi. Bisa kemudian memperbanyak, ya itu tadi membuka pintu rezeki yang banyak, bisa kemudian memperbanyak anak-anak lah bahasanya gitu, menurunkan hujan. Memang seperti itu ya Pak Kiai ya. Itu salah satu, kalau nggak salah di Quran juga ya disebutkan seperti jadi itu. betapa bisa kita memaknakan itu bahwa istighfar itu maknanya tidak melulu maknanya meminta ampunan karena dia berdosa. Apa yang Mbak Mila katakan itu memang benar bahwa ya al istighfar ya yaftahur babar rizki, bahwa istighfar itu bisa membuka pintu rezeki. Bisa menghilangkan hazan, hamma wal hazan. Orang lagi susah, lagi menderita, tertekan. Kalau dia baca istighfar terus, itu bisa terlepas hatinya. Dari jerat-jerat yang selama ini, itu bagian dari jerat kemanusiaan. Itu kalau melepaskannya itu, mana mungkin kita membelah hati kita, kemudian membersihkan yang ada itu. Dengan kita mengucapkan istighfar, itu bisa terbuka. Bahkan dia bisa menjadikan makhraj. Makhraj itu jalan keluar yang dia sebenarnya awalnya itu nggak duga gitu loh. Oke. Jadi kalau udah mentok gitu, udah aku harus gimana nih Pak Kiai, udah ada misalnya semua nggak bisa kemana-mana, udah masalah tuh datang silih berganti, udah nggak bisa ngapain, istighfar aja gitu ya. Istighfar. Bahkan nih Mbak Mila, ini waktunya mepet sekali. Kita akan berhadapan yang memang kita nggak mampu. Sudah diem aja, baca saja istighfar. Walaupun di depan kita banyak orang, terus istighfar itu. Maka nanti ada makhraj, ada jalan keluar yang Allah berikan petunjuk dengan caranya Tuhan. Dengan cara yang tidak disangka-sangka gitu ya Pak Kiai. Jadi luar biasa. Nah waktunya itu berarti anytime ya Pak Kiai? Kapanpun sebisa mungkin perbanyak. Kapanpun, dimanapun. Dimanapun, oke. Ya. Sambil berangkat kerja gitu misalnya di jalan. Jadi sebenarnya nggak ada, kalau kayak gitu kan kita nggak bisa matok berapa banyak nih. Jadi udah sebanyak apapun yang keluar dari mulut kita ya Pak Kiai ya. Dan tidak akan koslet. Tidak akan koslet. Tidak koslet. Berbeda dengan bacaan amalan-amalan pengen ini, pengen itu. Maka dia ditentukan bacanya jumlah sekian-sekian. Tapi orang istighfar semakin banyak semakin bagus. Semakin lembut hatinya. Semakin dekat dengan Tuhannya. Semakin bercahaya. Itu banyak sekali keuntungan yang orang istighfar. Masya Allah, menarik sekali. Makanya memahamkannya jangan menganggap karena dia berdosa. Jangan. Jadi istighfar itu jangan pas kita, ya kalau kita lagi melakukan dosa ya itu udah pasti. Tapi jangan dalam kondisi biasa-biasa saja, dalam kondisi kita tidak sedang melakukan dosa, itu justru harus kita perbanyak sebenarnya. Karena ada banyak keutamaan tadi ya Pak Kiai. Iya. Oke. Baik Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.